korban sempat dibawa ke ruang ganti. Kita melihat korban yang sakaratul maut, kita melihat korban sampai ditekan-tekan katanya. Pasca peristiwa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, berbagai pihak langsung menggelar investigasi untuk mencari penyebab ratusan nyawa supporter melayang. 8 Oktober 2022, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF bentukan pemerintah mendatangi Stadion Kanjuruhan untuk mencari fakta-fakta terkait tragedi 1 Oktober. Anggota TGIPF Nugroho Setiawan menjelaskan beberapa hal yang ditemukan tim pencari fakta melalui akun YouTube Kemenko Polhukam Republik Indonesia. Salah satunya adalah dampak dari penggunaan gas air mata. Tim hari ini juga menemui korban, melihat korban, bahkan sempat menyaksikan perubahan fenomena trauma lukanya dari menghitam, kemudian memerah, dan menurut dokter itu recovery-nya paling cepat adalah 1 bulan. Jadi efek dari zat yang terkandung di gas air mata ini sangat luar biasa. Ini juga patut dipertimbangkan untuk crowd control di masa depan. Selain menyoroti bahaya penggunaan gas air mata di dalam stadion, TGIPF juga menyebutkan beberapa temuan lainnya, yaitu Stadion Kanjuruhan dianggap tidak layak untuk menggelar pertandingan dengan resiko tinggi atau high risk match. Akses anak tangga di Stadion Kanjuruhan tidak ideal untuk kondisi ramai penonton. Selain itu, kondisi railing tangga juga tidak terawat. Terakhir, banyak penonton yang terjepit di pintu 13. Menurut Nugroho, ukuran pintu 13 berukuran cukup kecil dan seharusnya digunakan untuk pintu masuk, bukan pintu keluar. Akibatnya, banyak penonton yang pingsan dan terinjak saat berusaha keluar. Belum selesai pro kontra terkait penggunaan gas air mata di Stadion Kanjuruhan. Beredar pula fakta bahwa gas air mata yang ditembakkan ke penonton di Stadion Kanjuruhan telah kadaluarsa. Saat konferensi pers pada 10 Oktober, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengakui bahwa beberapa gas air mata memang telah habis masa berlakunya. Namun, Polri mengklaim bahwa gas air mata yang kadaluarsa tidak berbahaya. Di dalam gas air mata memang ada kadaluarsanya, ada expirednya. Kan harus mampu membedakan. Ini kimia, beda dengan makanan. Kalau makanan, ya ketika dia kadaluarsa, maka di situ harus ada jamur, ada bakteri yang bisa mengganggu kesehatan. Kebalikannya dengan zat kimia atau gas air mata ini, ketika dia expired, justru kadar kimianya itu berkurang. Namun menurut ahli kimia dari Institut Teknologi 10 November atau ITS, Profesor Freddy Kurniawan, kandungan senyawa pada gas air mata yang kadaluarsa mungkin saja berubah jadi racun yang lebih berbahaya. Dampak gas air mata pun dapat menjadi fatal jika terkena korban yang memiliki penyakit paru-paru. Hal itu disampaikan saat melakukan wawancara dengan tim iNews. Efektivitas yang dimaksud itu efektivitas yang mana? Kalau efektivitas mengenai iritasi mata mungkin menurun. Tetapi dia terdegradasi, mungkin berubah menjadi senyawa lain yang mungkin jauh lebih toksik daripada senyawa aslinya. Memang saya ngomong gini berdasarkan MSDS, memang begitu. Ada sifat toksiknya mungkin muncul, tapi ini perlu diuji karena jarang-jarang orang membahas ini. Dan banyak ahli kimia yang enggak ngejeng senyawa ini, harus baca dulu literatur banyak gitu ya. Toksik yang dimaksud ini seperti apa, Prof? Toksik itu lebih mematikan, artinya beracun ya. Ya. Benar, fatal itu kalau kena orang yang punya komorbid paru-paru. Kedua, kalau iritasi ini tidak segera diselesaikan, mungkin menjadi permanen lukanya. Tragedi Kanjuruhan tentu menyisakan banyak kerusakan di stadion. Tim iNews berkesempatan masuk ke dalam stadion untuk melihat langsung saksi bisu peristiwa 1 Oktober.
Saya mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam coba lihat dalam stadion Kanjuruhan seperti apa. Allah. Ya ini ya Allah masih porak-poranda sekali ya Pak ya. Iya. Masih banyak sampah. Ya. Tidak terbayang bagaimana kejadian di tanggal 1 Oktober lalu. Ini tribun VIP. Berdekatan kepada tribun 14 dan 13 yang ada di sana. Dan kalau kita lihat ini ada pembatas atau pengaman pagar yang cukup tinggi. Bisa dilihat cukup tinggi. Ada pintu di sana dan ini membatasi lapangan dan juga tribun sehingga seharusnya tidak mudah bagi penonton untuk masuk ke dalam lapangan. Ini tribun 14 dan 13 yang cukup parah saat itu terjadi, di mana gas air mata menurut informasi ditembakkan ke tribun 10, 11, 12, 13 dan 14. Bahkan di 14 ini berkali-kali tembakan gas air mata. Tragedi Kanjuruhan menyisakan banyak pertanyaan. Lantas, apa saja kejanggalan dari hasil investigasi dari tim koalisi masyarakat sipil? iNews Files akan segera kembali.